Nah, disitulah nanti kita akan memberikan solusi atau rekomendasi atau masukan. Bagaimana caranya mempertahankan apa yang telah dicapai, dan juga apa rekomendasi atau solusi untuk hal-hal yang belum tercapai atau ketidaksesuaian. Halo Garuda Crew, sekarang kita akan masuk dalam upskill program untuk membahas interpretasi dan juga awareness standar sistem manajemen ketiga berdasarkan ISO 42001 versi 2018. Tujuan pembelajarannya adalah kita bisa memahami penerapan sistem manajemen ketiga dan juga yang kedua, mengetahui interpretasi klausul pada ISO 42001 versi 2018 dan juga korelasi dengan peraturan perundangan K3 di Indonesia. Dan juga inilah agenda yang akan kita bahas, yaitu pendahuluan dan latar belakang, evolusi standar dan tujuan ISO, tujuan dan manfaat penerapan ISO, proses penerapan dan sertifikasi ISO, dan juga penerapan sistem manajemen dengan siklus PDCA, dan juga persyaratan serta interpretasi klausul ISO. Nah, ISO 42001 merupakan standar internasional yang mengatur tentang sistem manajemen K3 atau yang disebut sebagai Occupational Health and Safety Management System atau yang disingkat sebagai OHSMS. Itu yang dibilang ISO 42001 ini terkait dengan sistem manajemen K3. Nah, ada tertulis di ISO 42001 versi 2018, ini dibilang terrevisi tahun 2018. Bisa kita lihat di sini, evolusi ISO 42001 versi 2018 pertama kali muncul sebagai OSAS di tahun 99 dan juga ada yang kita kenal sebagai OSAS 18001 versi tahun 2007 dan juga yang sekarang kita gunakan adalah ISO 42001 versi 2018 yang tertulis sebagai berpikir berbasis resiko atau risk based thinking yang kita gunakan sampai saat ini. Intinya, tujuan standar sistem manajemen ini adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja. Tujuan sistem manajemen K3 ini berdasarkan ISO adalah mencegah kecelakaan kerja dan PHK, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, serta meningkatkan kinerja K3 keberlanjutan. Standar internasional ini menyediakan kerangka kerja untuk organisasi dalam mengelola risiko, memastikan kepatuhan hukum, dan juga membangun budaya K3 yang positif di tempat kerja. Berikut tujuan spesifik penerapan ISO 42001 versi 2018. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja, yaitu bagaimana caranya kita membangun sistem ini mencegah namanya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Harus dilakukan dengan upaya yang maksimal. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berarti di sini memastikan tempat kerja yang nyaman, efisien, dan kondusif untuk produktivitas kerja. Dan juga yang ketiga, meningkatkan kinerja K3 dengan menerapkan pendekatan sistematis. Kinerja K3 yang terencana, terukur, dan terintegrasi dapat ditingkatkan secara terus-menerus. Yang keempat, memenuhi dan mematuhi persyaratan legal. Berarti perusahaan harus paham dan juga patuh atau tunduk terhadap peraturan dan juga standar keselamatan yang berlaku di Indonesia. Dan juga yang kelima, bagaimana caranya membangun budaya keselamatan. Berarti di sini kita perlu pengembangan dan pemeliharaan budaya di mana keselamatan menjadi prioritas utama untuk semua tingkat organisasi termasuk manajemen dan juga pekerja. Dan juga yang keenam, melindungi sumber daya manusia dan aset perusahaan. Jadi selain keselamatan pekerja, penerapan SMK3 juga melindungi aset-aset lain seperti alat, mesin, bahan dari kerugian atau kerusakan. Yang ketujuh adalah meningkatkan reputasi organisasi. Jadi dengan menerapkan standar internasional yang diakui seperti ISO 42001 versi 2018 ini dapat meningkatkan citra dan kredibilitas perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, peningkatan kinerja K3. Yang kedua, pengurangan risiko dan juga biaya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Dan juga yang kelima, peningkatan reputasi dan citra perusahaan. Yang keenam, peningkatan keterlibatan pekerja. Dan juga yang ketujuh, integrasi sistem manajemen bisa dikorelasikan atau integrasikan dengan contohnya ISO 9001 versi 2015 dan juga ISO 14001 versi 2015. Berikut adalah proses penerapan dan sertifikasi ISO di perusahaan.
Contoh, perusahaan menerapkan persyaratan klausul pada ISO 14001 versi 2018. Nah, ketika setelah diterapkan, maka perlu dilakukan nanti namanya audit eksternal oleh lembaga audit untuk melihat nanti kesesuaian persyaratan yang telah diterapkan. Namun jangan lupa, sebelum dilakukan namanya audit eksternal, perlu dilakukan namanya audit internal. Nah, ketika lembaga sudah datang ke dalam perusahaan atau organisasi melakukan audit dan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat ISO dari lembaga audit atau badan sertifikasi. Penerapan sistem manajemen ini menggunakan siklus PDCA atau yang kita kenal dengan Plan, Do, Check, Action. Nah, ini digunakan untuk organisasi menghindari kesalahan berulang dan juga memperbaiki suatu proses. Nah, di dalam siklus PDCA bisa kita lihat ada plan, berarti membuat rencana, do, melakukan apa yang ada di rencana, check, memeriksa antara plan versus do, dan juga ada action. Action ini berarti apa langkah yang perlu diambil saat ada ketidaksesuaian antara plan versus do, dan juga apa langkah yang perlu kita lakukan secara konsisten pada saat plan dan do bisa tercapai. Kita lihat akan masuk dalam plan, perencanaan. Cukup banyak yang harus disiapkan, termasuk juga dokumen konteks organisasi, siapkan kebijakan, struktur organisasi, tujuan sasaran juga program kerjanya, dan juga penetapan risk management atau yang kita kenal istilahnya dengan HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determinant Control, dan juga nanti ada list kebutuhan sumber daya yang diperlukan, entah itu dari manusianya, kompetensinya terkait K3, peralatan, kendaraan, dan lainnya, termasuk juga menyiapkan namanya prosedur kerja ataupun instruksi kerja di dalamnya mencakup tentang aspek K3, dan juga serta lainnya, mungkin formulir, checklist, ataupun program lainnya atau pengumuman ataupun hal yang bersifat untuk improvement K3 dalam perusahaan. Setelah nanti tahap plan sudah disiapkan, maka lakukan yang disebut sebagai istilah do. Jadi melakukan apa yang ada dalam langkah perencanaan. Berarti butuh evidence, ada rekaman. Bagaimana rekaman penerapan konteks organisasi, rekaman penerapan kebijakan, struktur organisasi, rekaman penerapan tujuan sasaran setelah program kerja, rekaman penerapan manajemen risiko, rekaman penerapan list kebutuhan sumber daya yang diperlukan, rekaman penerapan prosedur kerja atau instruksi kerja, dan lainnya. Setelah nanti do-nya sudah dilaksanakan, perlu kita cek. Kita masuk dalam tahap cek. Tahap ini memeriksa seluruh aspek proses plan versus do. Jadi ini diperlukan untuk menghindari proses ketidaksesuaian yang ada maupun yang berulang. Jadi contoh kita evaluasi peraturan perundangan, kita cek apakah kita sudah comply dengan standar yang kita adopsi, dan juga kita akan periksa apakah kita sudah comply dengan prosedur yang kita tetapkan melalui apa? Proses inspeksi kah? Atau mungkin dengan internal audit. Dan ketika sudah lakukan inspeksi, pengukuran, pemantauan, internal audit, kita lanjut ke dalam namanya kegiatan rapat tinjauan manajemen. Nah, dalam rapat tinjauan manajemen inilah membahas tentang apa saja poin-poin yang dapat dalam hasil inspeksi maupun internal audit. Nah, disitulah nanti kita akan memberikan solusi atau rekomendasi atau masukan bagaimana caranya mempertahankan apa yang telah dicapai, dan juga apa rekomendasi atau solusi untuk hal-hal yang belum tercapai atau ketidaksesuaian dari kegiatan inspeksi ataupun internal audit. Baru nanti kita di sini letaknya action. Dalam action inilah yang nanti dibahas dalam namanya rapat tinjauan manajemen. Jadi ini merupakan fase yang terakhir dalam siklus PDCA, akan tetapi seluruh prosesnya akan berulang lagi secara keberlanjutan. Jadi nanti ada PDCA, kembali lagi ke PDCA. Contoh, PD sudah dilakukan, kita cek, actionnya ternyata butuh plan, kembali lagi ke plan. Nanti sama, apa yang sudah diplankan dari hasil action, kita do-kan. Setelah do, dicek lagi. Itu dibilang berkelanjutan. Nah, tahap awal penerapan standar sistem manajemen ISO sudah pasti perusahaan harus punya namanya business process mapping. Jadi contoh ada beberapa departemen dalam perusahaan, berarti dalam setiap departemen ini apa saja isu K3 yang bisa muncul, apa saja aspek-aspek K3 yang bisa muncul, dan dibilang nanti kita lakukan identifikasi dalam setiap business proses. Tahap selanjutnya adalah menyiapkan dokumen. Ada 4 level dokumen untuk SMK3 berdasarkan ISO 14001 versi 2018. Yang pertama, dokumen level 1. Ada dokumen kebijakan dan juga manual. Yang di dalamnya memasukkan aspek K3. Level 2, dibuatkan namanya prosedur terkait dengan penerapan SMK3. Yang ketiga, instruksi kerja. Turunan daripada prosedur atau bisa saja memberikan atau menyiapkan namanya dokumen instruksi kerja yang menginduk kepada manual. Dan juga menyiapkan formulir atau checklist inspeksi untuk kegiatan K3 dan juga catatan berarti recordnya untuk level 4.
Jadi yang dibilang 4 level hierarki dokumen pada ISO. Bisa kita lihat ada 10 klausul pada ISO 45001 versi 2018. Klausul 1, 2, dan 3 adalah klausul yang tidak dapat diaudit. Sedangkan klausul 4 sampai dengan 10 adalah klausul yang diimplementasikan dan juga didokumentasikan oleh organisasi. Dan juga klausul inilah nanti akan diaudit oleh auditor, baik itu internal auditor maupun external auditor. Kita lihat klausul 4, konteks organisasi. Klausul 5, kepemimpinan. Klausul 6, perencanaan. Klausul 7, dukungan. Klausul 8, operasi. Klausul 9, evaluasi kinerja. Klausul 10, perbaikan. Jadi kita bisa lihat mana saja klausul-klausul yang masuk dalam plan, do, check, dan juga action. Dan bisa jadi antara plan versus do dia beririsan, do dengan check juga beririsan. Termasuk juga check dengan action itu ada klausul yang beririsan. Kita akan masuk klausul 4 tentang konteks organisasi. Di mana nanti ketika perusahaan menerapkan ISO ini, berarti menyiapkan dokumen SOP konteks organisasi, formulir konteks organisasi, di dalamnya terkait aspek nanti ada isu internal, isu eksternal, dan juga harapan serta kebutuhan pihak terkait, dan juga manual dan pedoman K3. Di dalam manual atau pedoman inilah nanti muncul namanya konteks organisasi. Ini contoh, ada isu-isu internalnya apa saja terkait K3, misalnya entah nilai, budaya, pengetahuan, kinerja organisasi, masukkan mana saja isu yang muncul. Dan juga ada namanya isu eksternal, entah itu nanti berhubungan dengan politik atau hukum, teknologi, kompetitif ataupun pasar, terkait penerapan nanti K3. Dan juga kebutuhan pihak terkait, baik itu dengan pemerintah, customer, masyarakat sekitar, dan juga lingkungan area kerja perusahaan. Ini contohnya penerapan klausul 4, memahami organisasi dan konteksnya, ada tentang memasukkan isu internal dan isu eksternal, dan juga kita memasukkan dengan kebutuhan serta harapan pekerja dan juga pihak berkepentingan lainnya, dan juga ruang lingkup sistem manajemen K3, apakah untuk di kantor pusat saja atau di cabang, atau kita terapkan pada seluruh area kerja, baik itu misalnya kantor pusat dan juga cabang, dan juga terkait dengan sistem manajemen K3 itu sendiri. Berarti kita harus menyiapkan namanya tabel konteks organisasi. Misalnya di sini terkait internal isu, ada nilai. Perusahaan belum mempunyai, Nah, ini contoh tabel konteks organisasi. Kita lihat internal isu. Ada nomor 1, nilai. Perusahaan belum mempunyai kebijakan K3 lingkungan dan mutu. Berarti ada aspek K3-nya. Nah, kalau yang di layar ini contohnya integrasi. Misalnya penerapan ISO K3 tentang K3, terus tentang lingkungan berarti ISO lingkungan, atau mutu berarti tentang ISO mutu. Ini kalau bicara tentang integrasi. Namun bisa kelihatan di sini ada budaya juga terkait aspek K3, yaitu belum tersedianya pengelolaan K3 dan lingkungan di budaya. Ini contohnya konteks organisasi. Untuk tabel sendiri menyesuaikan dengan tabel yang ditetapkan oleh organisasi. Bisa mengadopsi dari beberapa standar. Termasuk juga nanti isu eksternal dan juga kebutuhan pihak lainnya. Klausul 5, berarti di sini tentang leadership, kepemimpinan. Ada namanya pernyataan komitmen. Pernyataan komitmen ini tertuang nanti dalam manual atau kebijakan K3, dan juga pada saat penyusunan kebijakan K3 harus ada namanya minute of meeting, siapa saja yang menyiapkan kebijakan tersebut, dan juga ada namanya review atau evaluasi kebijakan dilakukan secara berkala, misalnya setahun sekali, seperti itu. Dan juga bukti sosialisasi kebijakan kepada seluruh unsur dalam perusahaan, baik itu karyawan maupun mitra kerja. Jangan lupa nanti disiapkan juga struktur organisasi korporat, struktur organisasi per departemen, dan juga job desk serta wewenang. Maka wewenang ini harus tertulis bahwa siapapun yang menempati posisi tersebut mempunyai kewenangan dalam menerapkan sistem manajemen ISO 45001 versi 2018. Termasuk juga siapkan SOP komunikasi dan konsultasi yang mengatur tentang pengelolaan komunikasi serta komunikasi tentang pengembangan K3. Libatkan seluruh pekerja dalam membangun budaya K3, berarti butuh masukan dari karyawan. Lalu apa? Misalnya program Safety Observation Card, misalnya seperti itu. Apa saja masukan dari karyawan untuk mengembangkan budaya K3 di tempat kerja kita. Jadi klausul 5 ini cukup banyak ya, terkait dengan leadership atau kepemimpinan. Terus tujuan sasaran programnya juga nanti harus dipertimbangkan apa saja yang akan dilakukan atau diterapkan. Dan juga bagaimana membangun budaya K3. Klausul 6. Nah, ini yang dibilang perusahaan menyiapkan namanya prosedur HIRA-DC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determinant Control, atau IPPPR, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko.
Ketika prosedur sudah ditetapkan, berarti risk matrix-nya juga sudah ditetapkan, maka lanjut membuat namanya formulir HIRA-DC-nya. Formulir HIRA-DC ini nanti ada dalam setiap departemen atau divisi, dan yang mengisinya adalah teman-teman dari setiap departemen atau divisi. Orang ketiga hanya melakukan edukasi dan juga controlling atau mereview terkait dengan HIRA-DC tersebut. Namun siapa yang mengisi HIRA-DC adalah langsung dari setiap departemen atau divisi. Dan juga jangan lupa menyiapkan namanya prosedur tentang kepatuhan peraturan perundangan dan standar K3 yang ditetapkan perusahaan. Nah, itu harus dilakukan pendataan, regulasi mana saja yang harus dipatuhi oleh perusahaan seperti itu. Termasuk juga nanti menetapkan namanya tujuan sasaran program K3 atau TSP atau Objective Target Program atau yang disebut sebagai OTP seperti itu. Dan juga jangan lupa dalam HIRA-DC, pastikan langkah hierarki pengendalian tersebut sudah merupakan langkah yang efektif dan efisien. Nanti kembali lagi, menetapkan langkah pengendalian perlu didiskusikan dari internal departemen dan juga orang K3, dan juga ketika bersinggungan dengan budget perlu dibawakan ke dalam level manajemen. Karena dibilang harus kuat betul di klausul 6 ini terkait HIRA-DC. Ini contohnya tabel IBPR atau HIRA-DC, bisa kita lihat misalnya apa saja aktivitas proses dari setiap departemen. Nanti lingkupnya apa? Health dan safety kah, atau enviro, mungkin kalau mau integrasi juga boleh. Terus apa bahaya daripada peralatan atau aktivitas tersebut? Terus ketika muncul bahayanya, apa risikonya? Ketika sudah muncul risikonya, kita lakukan namanya penilaian risiko. Misalnya di sini likelihood kali severity, atau kemungkinan kali keparahan seperti itu. Nanti risikonya ada yang low, atau ada yang medium, atau ada yang high. Terus apa status risikonya? Tidak diterima kah? Atau dapat diterima? Berdasarkan metrik risiko yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Baru nanti dari risiko yang muncul, yuk kita lakukan pengendalian. Pengendalian apa? Bahaya tersebut. Untuk apa? Mencegah namanya risiko ataupun minimalisir namanya dampak risiko tersebut. Dari hierarki pengendalian ada yang disebut eliminasi, ataupun substitusi, atau engineering control atau rekayasa, ataupun administrasi kontrol, ataupun dengan APD ataupun disebut sebagai PPE. Nah, ketika sudah dilakukan langkah pengendalian, perlu dilakukan namanya evaluasi. Hanya ada yang disebut sebagai risk residual. Berarti kalau yang dibilang risiko awal berarti adalah risiko sebelum ada namanya pengendalian. Tapi kalau untuk risiko sisa berarti adalah risiko setelah pengendalian. Nah, ini dikembalikan sesuai dengan matriks risiko dari masing-masing perusahaan. Oke, kita bisa lihat tabel-tabel yang lain cukup banyak. Silakan bisa digunakan tabel HIRA-DC, baik itu dari beberapa standar ataupun mau dibuat oleh masing-masing perusahaan dengan mengadopsi beberapa standar. Yang penting referensinya jelas terkait dengan HIRA-DC. Termasuk juga penetapan matriks. Ini paling penting. Penetapan matriks ini ada namanya peluang atau probability, termasuk juga konsekuensi atau severity. Nah, mana saja nanti yang masuk dalam low, medium, atau high. Terus kenapa menggunakan nanti nilai 1 sampai 5. Terus nilai 1 itu harus ditetapkan parameter yang terukur. Jadi jangan sampai bias. Nah, ini kan contoh yang ada dalam layar ini adalah contoh yang umum sering ditemui di perusahaan. Namun parameter 1 itu seperti apa, 2 seperti apa, dan juga sampai 5 seperti apa, itu harus dibuatkan secara terukur. Gunakan beberapa referensi standar. Dan juga nomor 1 misalnya di konsekuensi ada tidak signifikan, 2 kecil, 3 sedang, harus dibuatkan parameter terukur. Tidak signifikan itu seperti apa, kecil seperti apa, sedang seperti apa, harus dibuat terukur. Termasuk juga nanti penentuan low, itu berapa kali berapa, misalnya medium berapa kali berapa, high berapa kali berapa. Contoh bisa dilihat. Di sini kemungkinan 3, terus dikalikan misalnya sedang 3, berarti hasilnya medium. Nah, kenapa dia medium? Nah, itu yang dibilang harus dibuatkan namanya parameter di matriks risiko. Maka ketika misalnya ada kategori seperti ini, entah itu tidak ada dampak atau membutuhkan pertolongan P3K dan lainnya, ini yang dibilang buat namanya parameter. Namun yang ada di layar ini adalah sebagai contoh. Nah, bicara tentang matriks risiko berarti misalnya 3 kali 3 medium, ataupun 4 kali 4 sama dengan medium. Atau mungkin nanti peluang atau probability-nya 4, terus severity-nya misalnya 5 menjadi high seperti itu. Namun ini perlu detail ya, pembelajarannya beda di luar ISO ini. Jadi ada pembelajaran khusus tentang HIRA-DC. Termasuk juga nanti setelah HIRA-DC-nya sudah ada, berarti ada namanya program untuk memonitor atau melihat daripada hierarki pengendalian tersebut.
turunlah ke dalam namanya tujuan sasaran program atau disebut sebagai TSP ataupun OTP, Objective Target Program. Di sini bisa kita lihat ada di dalam TSP atau OTP ini ada disebut sebagai leading indicator dan juga lagging indicator. Berarti dalam lagging indicator ada tujuan dan juga targetnya, terus programnya apa? Program untuk mencapai tujuan dan target ini. Terus program ini apakah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan perusahaan atau mungkin mengadopsi kepada regulasi ataupun standar tertentu. Siapa PIC-nya yang melaksanakan program ini dan juga buatkan namanya rentan waktu kurang lebih setahun seperti itu. Nah, setelah di klausul 6 selesai, kita masuk ke dalam klausul 7. Klausul 7 ini adalah tentang menyiapkan list dokumen sumber daya, prosedur tentang pengolahan SDM untuk implementasi K3, peralatan K3 juga, prosedur tentang pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan terkait K3 berarti harus diberikan pelatihan basic-basic K3 tentang penggunaan APAR, apa itu training JSA dan HIRA DC, perlu dilakukan coaching, perlu diberikan pengetahuan kepada karyawan. Kita kembangkan kompetensinya. Termasuk juga bagaimana meningkatkan kesadaran karyawan atau kepedulian karyawan terkait K3. Termasuk juga kita harus buat SOP komunikasi dan konsultasi internal dan eksternal, membahas isu-isu K3 dalam setiap section seperti itu. Dan juga menyiapkan namanya prosedur pengendalian dokumen dan catatan terkait K3 ataupun lingkungan ataupun mutu ketika itu integrasi seperti itu. Dan juga bagaimana supaya karyawan bisa memudah akses terkait dengan dokumen K3 baik itu yang soft copy maupun hard copy. Ini yang contoh misalnya di klausul 7 berarti menyediakan APD-nya, mengalokasikan anggaran untuk perawatan mesin dan peralatan yang mendukung keamanan kerja, termasuk juga menunjuk personel yang kompeten untuk mengolah sistem manajemen K3. Terkait kompetensi, kesadaran, bagaimana membuat training, berarti berdasarkan training need analysis dan juga kesadaran meningkatkan awareness daripada karyawan tersebut. Dan juga bagaimana mengelola komunikasi K3 di tempat kerja, bagaimana agar tiap kegiatan K3 segala informasinya bisa terdokumentasi dengan baik itu dalam siklus plan, do, check maupun action. Klausul 8 berarti tentang operasional. Operasional di sini bisa kita lihat ya. Misalnya butuh namanya prosedur K3 seperti work permit, loto dan lainnya. Termasuk juga ada SOP departemen lain yang isi daripada SOP tersebut mempertimbangkan bahaya dan risiko K3 secara umum, termasuk juga relate dengan prosedur HIRA DC dan juga formulir tabel tadi HIRA DC-nya juga, termasuk juga nanti harus membuatkan namanya management of change prosedur, termasuk juga formulir MOC-nya, berarti terkait dengan aspek K3 ketika ada perubahan masukkan ke dalam namanya formulir management of change. Ketika misalnya perusahaan punya namanya mitra kerja atau yang disebut sebagai kontraktor ataupun outsourcing, berarti kita harus punya namanya prosedur CSMS, Contractor Safety Management System. Bagaimana kita mengelola K3 kontraktor ini? Berarti kita menyiapkan nanti namanya formulir penilaian awal atau prakualifikasi sebelum kita merekrut namanya mitra kerja. Nah, ketika sudah merekrut mitra kerja, kita lakukan namanya penilaian berjalan atau work in progress audit ataupun WIP. Ataupun setelah itu misalnya proyek sudah selesai bagi kontraktor ataupun outsourcing, kita lakukan penilaian akhir evaluasi. Makanya minimum 3 formulir kita sediakan untuk melakukan penilaian ketiga kontraktor. Dan jangan lupa di 8.2 juga kita harus melakukan namanya pengolahan tanggap darurat. Siapkan prosedurnya, siapkan peralatan tanggap daruratnya, entah itu APAR, kotak P3K, hidran dan sprinkler dan lainnya ya. Termasuk juga pemeriksaan rutin tanggap darurat, termasuk juga pelaksanaan drill simulasi tanggap darurat sesuai dengan identifikasi darurat apa saja yang bisa muncul dalam perusahaan, entah itu kebakaran, entah itu P3K, entah itu medis, ataupun yang lainnya. Nah, terkait peralatan K3 tanggap darurat yang diperlukan, sesuai dengan nanti apa yang ada dalam HIRA DC. Lakukanlah simulasi secara berkala minimal sekali setahun. Ini tujuannya daripada klausul 8 itu sendiri, jadi membuat namanya perencanaan dan pengendalian operasional dan identifikasi pengendalian risiko. Maka prosedur dari setiap departemen harus segera dipertimbangkan memasukkan aspek namanya K3. Ini relate dengan namanya klausul 6 yaitu HIRA DC. Termasuk juga emosi. Bagaimana dalam tahap pengadaan atau pembelian. Berarti masukkan aspek K3, berarti prosedur CSMS bagian daripada nanti namanya prosedur procurement atau purchasing. Dan juga bagaimana kita tadi terkait dengan pengendalian kontraktor. Dan juga outsourcing, dan juga di sini terkait dengan tanggap darurat. Setelah itu kita masuk ke dalam namanya klausul 9. Klausul 9 ini
berarti nanti kita siapkan prosedur pengukuran dan pemantauan K3 lingkungan kerja, termasuk juga nanti relate dengan prosedur peraturan perundangan K3 lainnya, seperti itu ya. Dan juga di sini nanti ada namanya list daftar peraturan perundangan dan juga persyaratan K3 yang dipatuhi oleh perusahaan. Dan juga nanti ada namanya prosedur evaluasi kinerja karyawan terkait penerapan K3. Dan juga kita harus melakukan pengukuran keefektifan penerapan SMK3 dalam mencegah sebelum ataupun setelah terjadinya kesalahan kerja dan atau penyakit akibat kerja. Intinya, poin di SMK3 ini adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam klausul 9.2. Berarti apa yang sudah diterapkan K3 perlu dilakukan pengecekan. Melalui apa? Internal audit. Makanya kita siapkan SOP internal audit, formulir checklist internal audit, program internal audit, formulir laporan follow up internal auditnya, pelatihan kepada karyawan yang ditunjuk sebagai internal auditor, dan juga pelaksanaan internal auditnya. Maka internal auditor harus dibekali dulu tentang apa itu klausul ISO, apa saja yang harus diperiksa, seperti itu. Setelah internal audit selesai, barulah kita masuk ke dalam namanya klausul 9.3, yaitu rapat tinjauan manajemen. Berarti perusahaan juga harus menyiapkan namanya SOP rapat tinjauan manajemen, bukti implementasi kegiatan rapat tinjauan manajemen, apa saja yang dibahas dalam rapat tinjauan manajemen, apa masukannya, apa outputnya, dan juga perlu kita pantau bukti follow up dari hasil rapat tinjauan manajemen tersebut. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam klausul 10 tentang improvement atau peningkatan. Nah, disinilah nanti ada namanya evaluasi kebijakan, evaluasi KPI, berjalan atau tidak, konsisten atau tidak, perlu kita evaluasi. Dan juga jangan lupa di klausul 10.2 terkait dengan insiden dan juga ketidaksesuaian serta tindakan korektif, maka kita perlu namanya membuatkan namanya prosedur investigasi dan pelaporan insiden. Dan juga nanti formulir laporan awal insidennya, formulir laporan investigasinya. Jadi kita tunjuk juga nanti siapa saja menjadi investigator, dilatih bagaimana cara menginvestigasi. Namun konsep K3 sendiri bagaimana kita mencegah namanya insiden. Namun ketika terjadi insiden ya dilakukan namanya investigasi. Untuk apa? Untuk mencari akar masalah supaya kita bisa berikan solusi atau rekomendasinya supaya insiden tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Termasuk juga kita perlu siapkan namanya prosedur non-conformity reportnya. Ketika ada ketidaksesuaian dengan aspek K3, di situ kita perlu lakukan perbaikan. Berarti siapkan juga formulir NCR-nya. Nah, di 10.3 berarti perbaikan keberlanjutan. Ini yang dibilang kita butuh namanya membuat program atau inovasi pengelolaan K3 seperti apa? Program safety observation misalnya, ataupun bagaimana kita memantau namanya unsafe action atau unsafe condition seperti itu. Kita lakukan monitoring secara berkala, efektif nggak penerapan K3 di tempat kerja melalui apa? Mungkin pemeriksaan HIRA DC seperti itu di setiap departemen. Jadi intinya tujuan dari klausul 10 ini memastikan efektivitas SMK3, penanganan ketidaksesuaian, investigasi insiden, dan juga tindakan korektif serta peningkatan keberlanjutan. Contoh-contohnya ya, melakukan penyelidikan kegagalan kerja, ketika ada kecelakaan, terus apa tindakan korektifnya, bagaimana tinjauan manajemen, dan juga bagaimana inovasi K3, serta memberikan informasi secara internal perusahaan sebagai listener. Oke, berikut adalah minimum requirement checklist dokumen ISO 14001 versi 2018 yang harus disiapkan perusahaan. Ini adalah summary atau rangkumannya, yaitu dokumen manual K3, prosedur kerja juga, instruksi kerja, struktur organisasi, job desk-nya, termasuk laporan internal audit, laporan tinjauan manajemen, objektif target program K3, kira DC-nya atau IBPPR-nya, tindakan perbaikannya, standar kompetensi SDM-nya, terus program peningkatan kompetensi, termasuk juga ada namanya evaluasi kepatuhan peraturan perundangan, dan juga kita menyiapkan namanya pengelolaan program investigasi insiden ketika itu ada insiden ya. Namun ingat, meskipun kita belajar tentang investigasi insiden, intinya kita mencegah namanya terjadi insiden. Jangan sampai program untuk melakukan investigasi insiden ada di tempat kita. Sama seperti APAR. Kita menyediakan APAR, kalau bisa kita cegah. Jangan sampai terjadi namanya kebakaran. Kalau bisa APAR-nya jangan sampai digunakan. Itu yang dibilang bicara tentang K3 sebagai contoh. Dan juga jangan lupa juga ada bukti pelaksanaan simulasi tangkap darurat K3. Ini yang dibilang dokumen-dokumen harus minimum tersedia. Dan juga bagaimana hasil pemantauan pengukuran sasaran yang telah ditetapkan, entah statistik, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Dan mungkin nanti ada dokumen lain atau rekod lain yang akan diminta pada saat audit. Inilah minimum requirement dokumen yang ada diminta dalam ISO 14001 versi 2018. Oke, terima kasih Garuda Crew.
Inilah tadi pembahasan tentang interpretasi dan juga awareness penerapan standar sistem manajemen ISO 14001 versi 2018.